aku kedatangan sahabat yang jauh merantau dan kembali sebentar untuk satu pekerjaan. Ini dia siapa lagi kalau bukan Yana Bakri. Iksan San. Lamanya. Sehat bro. Alhamdulillah bro. Alhamdulillah, bro. Bapak antum gimana nih? Sehat dong. Alhamdulillah. Ini terlalu basa-basi. Padahal udah ketemu Udah 3 hari. ketemu 3 hari. Ya, ya. Ini disengaja dibuat untuk dokumentasi aja. Ya. Kita nggak perlu yang nonton siapa. Yang penting ini apa istilahnya yang ada di file kita nanti. Bener. Ya, kan? Dan sampai sekarang aku masih nontonin vlogmu. Nah itu iya kan Dokumentasi iya, ya. kan? Aku kalau kangen lagi di Jakarta, kangen sama anak-anak sama Rinda tuh aku nonton vlognya Iksan. Untung aku bikin itu Iya, ya kan. untung, Kalau San. enggak kan kayak nggak ada nih kenangan-kenangan kita tuh Iya, gimana iya. tertuangkannya gitu loh. Bener. Bayangkan kita umur 60 ya. Iya. Terus kita nonton kita nonton muda dulu ya kan. Kata. Mukanya kayak orang nyabu-nyabu. Iya. Masih kurus kempot ya. Iya. Kalau sekarang kamu gemuk San. Makanya gitu. Dulu ini ketuker sini. Silang. Kalau Yono gitu-gitu aja. Oke, jadi gini Yon, apa? Ini kamu kan merantau di Jakarta nih. Yoi. Ya kan merantau di Jakarta, terus apa namanya? Tiba-tiba langsung berada di circle artis-artis ataupun komika-komika terkenal di Jakarta dong. Iya kan? Itu kayak tiba-tiba banyak orang yang Samarinda mungkin kok bisa di situ orang ini gitu kan kapan-kapan. Aku juga masih gitu. Kok bisa di sini? Nah itu rasanya gimana? Pasti senang ya? Pasti. Tapi apa yang kamu bisa share lah terhadap proses itu? Jet lag pasti. Jet lag, Jet lag pasti sama hidup. Ibaratnya aku bertahun-tahun kenal sama sales obat. Oh ya pekerjaan kan Dulu kan lebih- obat, itu betul. sama apotek sales obat. Terus orang-orang Karangpaci. Sekarang tuh kalau nongkrong tuh udah sama artis-artis. Yang biasa nonton di TV sekarang bayarin. Dia yang traktir sekarang. Gila. Itu kalau buka followingmu sekarang centang biru semua ya. Pencapaianku pak. Iya. Gak tahu kenapa aku tuh ngerasa bahagia betul pas Oke. di follow Panji, Heeh. Ernest sama Ajis 2000. Oke. Itu udah ini betulan gini. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Ngeri. Yono udah di follow akun-akun centang biru, kalau kita masih di follow sama akun-akun bot. Centang biru. Hah? Tapi centang biru. Tapi centang biru. Aduh, gimana tuh caranya? Karyanya apa? Jet lag Jet lag. asli Oke. jet lag. Terus? Ngelihat ya itulah orang kampung ya kan. Iya. Orang kampung yang di Jakarta masih ngomong tuh ada lo-lo-nya sih. Oh, kamu masih mengeluarkan itu ya? Iya. Ini Pang. Iya. Yang paling sulit tuh pang Oke. sama kam. masih itu ya? Di sini kan Iya, kam. iya kam ya kan. Iya, kam. Itu kan jadi penegasan kan, kata penegasan. Betul. Jadi kam tuh bukan nunjuk kamu tapi penegasan. Iya. Sakit banget kam. Kayak gitu kan. Heeh. Nah, kami tuh kadang-kadang masih keikut. Masih ikut. Iya, jadi kadang ngobrol sama orang Jakarta tuh, hah, gitu dia. Aku yang aduh mulutnya. Iya. Bayangkan aku umur berapa sekarang? Hampir 30. Heeh. Sampai umur 29 belum pernah merantau kemana-mana ya. Iya. Ke Badak kayaknya udah pernah. Yang dekat-dekat nah. Iya. Tenggara kan yang merantau kan pernah. Pemerintah ya. Langsung ke tiba-tiba Jakarta. di Jakarta. Jet lag terus Oke. ngeliatin dunia entertain yang sebenarnya gimana. Iya. Yang ikut lihat proses TV syutingnya gimana. Iya. Series syutingnya gimana gitu. Jauh sih. Oke. Banyak yang harus dipelajarin. Siap. Nah, terus kembali lagi tadi kan karena kamu tiba-tiba ada di Jakarta. Ya tadi jet lag. Nah, karena kan basicmu juga banyak apa ya kita menganggap tuh apa ya? Kamu ini kan kayak kampungan di Iya, sini iya. gitu kan. Iya. Nah, tiba-tiba ke ibu kota nih Jakarta, kota yang metropolitan banget gitu. Kamu ada nggak kebawa jiwa-jiwa kampung itu di sana? Masih. Oh gitu. Aku pernah di hotel Jakarta sana. Oke. Tahan tuh kacau. Masa Iwan? Kayak cerita-cerita Ya Allah MTV, betulan. betulan ya? Nah, pokoknya yang diceritain orang di TV itu yang kita ini bohong nih. Iya. Ngerasain sarapan pagi di hotel kan. Iya. Aku liatin wah, teman-teman di luar nih Oke, brokoan. brokoan di luar. Bawalah sarapan ini, ya kan? Aku Iya. ngeliat ini kaca ngeliat. Oke. Cuma kan biasanya kan kalau hotel Jakarta tuh karena memang dindingnya kaca. Oke. Kayak dindingnya kaca terus tengah ada yang kayak gini gitu kan. Iya. Nah, kukira itu udah pintunya kosong ya. Saking jernihnya kacanya dengan Biasanya kan kaca-kaca kabur. Iya, kalau kita kan biasanya ngelihat kaca tahu itu kaca. Tahu itu kaca. Betul. Nah, di Jakarta tuh saking elitnya nih. Iya. Itu kaca tapi kita nggak tahu kalau itu kaca. Ketabrak. Nyaring San.
Nyaring. Pas kita masuk keluar itu udah disambut sama senyum-senyum orang Cina. Pasti di dalam hatinya Koko itu kan, ini bukan ekosistem kamu. Kenapa kamu kesini? Gak ada chemistry aku sama hotel itu. Aduh. Dan kampungnya ya ampun. Ya Allah. Itu terus jiwa-jiwa kampungmu ada lagi nggak? Misalnya kaget tuh ngeliat cewek apa artis-artis Ada gitu. Aku waktu itu pernah diajak Ko Ernest Ya. ke gala premier Teka-Teki Tika film. Oke, filmnya Ko Ernest. Bener karena Ya. artisnya aja udah ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri. Sheila Dara, Dian Yo. Yoko. Yo. Wih. Wah, sangar-sangar tuh. Heeh. Otomatis yang datang juga artis-artis banyak, San. Iya, kan diundangin ya? Ya diundangin Oke. kayak adiknya Raffi Ahmad tuh siapa tuh Sanas. Sanas. Wih. Vidi Aldiano. Wih. Ngelihat itu San. Ya Allah. Ngeri-ngeri duduk di Nih situ ya. kamu ya. Iya, iya. Nih ya. Aku Ya. dibandingin sama orang Jakarta biasa aja kalah jauh. Belum yang artis ya. Belum yang artis. Oke. Oke. Ini sama orang Jakarta yang kuliah biasa lah. Ya. Setelannya, mukanya, wawasannya udah kalah jauh. Kamu bayangkan aku di posisi yang semuanya ini orang-orang besar kan. Iya. Kan aku kan harus di situ karena aku ada dikasih kerjaan sama Ko Ernest untuk jadi manager of social media. Mereka nyari bahan buat Aktifkan sosial Mengaktifkan media sosial media lah. tersebut lah ya. Iya, jadi aku hadir di situ mau nggak mau. Oke. Memang harus dan aku pengen belajar juga kan. Iya. Pas di situ ya Allah aku tuh kayak jujur kayak jamur di ujung. Minder. Betulan tuh, aku rasa itu pengen megang sapu langsung nyapu aja. Biar aku tahu oh tukang sapu gitu. Oh, iya. Kalau enggak kan tanya itu siapa sih? Iya. Masalahnya kalau nggak ada kayak tukang sapu, ada orang ada opsi. Oh, ini tukang sapu. Iya. Tapi kalau kamu berdiri di situ nggak ngelakuin apa-apa, Ngapain gitu? Ini siapa sebenarnya? takutnya Vidi Aldiano kaget. Teka-teki Tika di sini aku bisa dapat indra keenam. Kenapa ada penampakan di ujung gitu kan? Lihat jenglot betulan nih. Iya, tapi minder ngeliat di artis-artis tuh. Iya. Auranya tuh beda. Iya. Yang muhanya tuh charming banget. Iya. Ngeliat aduh jauh lah pokoknya lah, minder asli minder. Masih ada rasa-rasa minder itu ya? Masih ada. Masih ada. Kayaknya wajib. Aduh, lucu banget. Nah, terus ini lagi, Om. Pertanyaan ketiga nih. Kira-kira apa yang ngebuat kamu diterima dan mendapatkan akses-akses yang mungkin orang-orang perantau lainnya tuh susah ada di part itu? Iya. Apa kira-kira tuh? Kalau menurutku sih kenapa aku bisa gabung, maksudnya berada di Di circle circle itu, itu dan iya. nggak ada masalah ya, Betul, nggak ada betul. masalah menurutku. Ya jadi orang nol aja. Hmm. Gini, ini dari Nope sih. Oke. Orang itu kalau ngerasa dirinya nol, dia akan ngelakuin apapun. Mhm. Nggak ada gengsi, nggak ada malu. Oh, oke, paham. Karena dia ngerasa masih banyak hal yang harus Harus diraih. betul. Jadi apapun udah dikerjain, ngerasa nol, nggak ada bawa embel-embel aku udah ini. Oke. Nol aja. Jadi ngapain aja tuh mau ngelakuin. Dan karena disitulah kita belajarnya kan. Betul. Kadang tuh kan orang juga mau ngajarin kita, Mhm. tapi kayak takut dia perlu nggak sih diajarin dia. Diajarin. Tapi kalau orang tahu kita nol, Iya. dia akan senang. Oh ya dia butuh, makanya dia ngajarin. Oke. Secara kasarnya jadi babu lah. Pokoknya apa aja mau. Itu bahasa frontalnya tuh. Iya. Dalam merantau jangan sombong. Nah, gitu ya. Apapun dikerjain. Oke. Tapi maksudku ini juga kan, kamu juga walaupun memasang dirimu di nol, tapi kamu menganalisa juga. Kan? Benar, Maksudnya kayak bersikap aku harus pas di sini aku harus kayak gini, Mm-mm. di sini aku harus begini. kita biasa nongkrong di Samarinda sama teman-teman yang kita kenal. Oke. Kita nongkrong di tempat baru yang mana kita nggak tahu karakternya gimana. Iya. Kalau kita nongkrong ke teman baru yang di Samarinda, paling nggak kita kulturnya udah sama nih. Betul. Menyesuaikannya hanya sebentar aja gitu. Iya. Tapi di kota orang yang kulturnya beda, Oke. ininya beda, memang harus lebih pelan-pelan lagi mempelajarinya, jangan Oke. sembarangan. Oke. Apalagi levelnya dia kan udah seniman gitu ya, Iya. artis sudah besar Iya, gitu. iya, Lebih hati-hatinya lagi kita. Oke. Nah, ya kehidupan di Jakarta tuh kan maksudnya tuh kan industrinya tuh di sana. Pasti tingkat kesibukannya, kehektikannya Iya, itu kan iya. sangat apa ya, saingannya tuh ketat banget gitu. Iya, loh. iya. Jadi itu kayak rugi banget kalau kita nggak manfaatkan waktu sebaik mungkin walaupun cuma 1 detik gitu. Iya. Nah itu apalagi dengan culture kita di sini tuh kan OTW, Iya. tapi masih mandi Iya. gitu. Nah itu kamu gimana? Hadangi dulu stumat. Nah, kalau di sana kan industrinya harus Iya. cepat gitu. Pokoknya di Jakarta tuh nggak tahu katanya apa, yang pasti bam bum. Pokoknya serba bam bum, tas cepet banget
bro. Iya, iya, iya. Harus cepet nggak bisa yang kayak hadang list tuh mah sebat dulu lah nggak bisa Nggak bisa ya? Nggak bisa. kayak 5 menit lagi enggak Iya, enggak iya, iya. kayak awal-awal itu yang salah satu jet lagnya tuh San. Mm-mm. Jadi kita di Samarinda ini kan slow kan, Mm-mm. santai, janjian jam 4, Iya. berangkatnya jam 4 juga. Iya. Iya kan? Nggak apa-apa 15 menit. Iya, lewat 15 menit. Oh gitu. Telat 15 menit, 10 menit nggak apa-apa, Iya. di sana nggak ada. Iya. Ibaratnya kalau janjian jam 4, jam 3 tuh udah rapi lah. Oke. Paling nggak jam 3 tuh udah di kendaraan kamu. Iya. Ya jadi ada yang 1 jam sebelumnya udah nyampe di sana. Kalau mau santainya di sana, jangan di mana-mana gitu, udah nyampe di tempatnya. Iya. Berarti sampai sebegitunya orang-orang di sana ya? Iya, Maksudnya- waktunya tuh harus On on time, disiplin. Iya. Itu yang awal-awal aku kaget Iya. dan ngalamin. Ada beberapa kesempatan yang janjian sama Ko Ernest-nya duluan datang. Iya. Maaf po, anak kampung nih po, belajar masih po. Iya. Berasa masih di Samarinda. Iya, malu ya Allah, Iya. maafkan aku Ko Ernest. Tapi maksudnya tuh akhirnya kamu belajar, oh ternyata untuk di Jakarta ini nggak semudah yang kita bayangkan kan, masih Iya, banyak iya. yang harus dipelajarin, Belajarin. masih banyak Adaptasi yang, lagi. adaptasi, harus banyak mindset yang dirubah untuk menyesuaikan diri kita di kota besar yang memang serba pambung tadi. Cepat betul bro pokoknya. Oke. Pokoknya harus, ya sekarang ayo, enggak ya. Ntar dulu enggak. Ketinggalan pasti. Iya. Ketinggalan karena saingannya di sana kan banyak. Ya, jadi kalau kita mengurangkan speed kita sedikit aja pasti kalah. Iya, udah dikejar orang pasti. Kalau kita di sini kan speednya semakin lambat. Iya. Enak nih, guring dulu lah. Di Samarinda tuh aneh bro. Iya. Jam 4, Iya. 3:15 masih bisa tidur. Iya kan? Masih bisa tidur. Oh di sana udah nggak tenang gitu Nggak sudah. tenang sudah Iya. ya, aduh. Jam 3:15 belum berangkat. Aduh gimana nih? Iya, Aduh macet lagi gimana gitu. Iya. Itu kalau telat nggak dipakai orang lagi tuh ya. Iya, asli. Iya. Kalau di sini kan masih Ada alasannya. Ada Ada alasannya. Lambat kan? Biar 10 kali nggak apa-apa. Karena nggak ada. Iya. Oke. Itu yang bikin kita lambat sih kayaknya. Iya, betul. Tapi ya nggak apa-apa, kita dapat pengalaman ini tuh supaya kita tak sadar gitu bahwa orang di luar sana kenapa bisa Iya, iya. berhasil apa segala macam itu. Ya tadi usahanya, mindsetnya, apa yang dia lakukan itu benar-benar berjuang untuk sesuatu yang memang sebegitunya gitu Iya. loh. Nah, Dan di sana tuh nggak cuma skill yang dibutuhkan, tapi attitude. Ya itu termasuk itu tadi, disiplin tuh masuk attitude. Oke. Kayak kita ngehargain orang gitu. Oh, itu juga Waktu penting. kan? Waktu, ya betul. Siapa tahu orang udah ada janji sama yang lain atau apa terus kamu datang, itu Terlambat. udah hancur semua karena attitude. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi selanjutnya agak serius. Nah, kamu percaya nggak nih ya? Kerja keras tidak mungkin mengkhianati hasil. Nah itu ada kata-kata gitu kan? Nah, kamu percaya nggak sama hal itu? Percaya? Percaya ya? Percaya karena aku ngelihat sendiri proses teman-teman di sana untuk membuat suatu karya ya. Oke. Dan kerja kerasnya memang habis-habisan. Oke. Padahal dia adalah orang yang kita bilang di sini tuh udah sukses gitu. Tapi ketika ngerjain sesuatu Ya, masih dengan kerja keras. masih dengan kerja keras. Masih dengan kerja. Bukan Kita- berarti orang yang udah sukses terus leha-leha gitu enggak. Oke. Karena kebanyakan kita kan melihat orang tuh, orang yang sudah berhasil misalkan gitu, kita selalu bilang dia enak tuh, sudah ini, sudah nih, enak dapat sih, ini sudah. bisa beli Iya, ini iya, beli iya. ini. Tapi orang lupa bahwa itu. Sebelumnya bro matanya bengkak nah. Begadang Iya, mikirkan iya. ide kreatif. Iya, Karena ada aku dengar cerita dari salah satu komika yang terkenal banget Oke. yang followernya udah jutaan. Aku denger ini dari tim kreatifnya dia. Oke. Dia bilang ada satu komik itu yang untuk satu konten dia pernah nggak tidur 3 hari 3 malam. Untuk buat itu. Buat satu menit nih 1 video menit, call oke. di Instagram 1 menit 3 hari 3 malam nggak tidur. Mhm. Bener-bener yang kayak di TV gitu dia Iya. catet, robek lagi buang, catet lagi gitu makan, referensi, lari lagi. Bener-bener 3 hari 3 malam dia mikirin 1 menit video Instagram. Iya. Maksudnya ya wajar dia mendapatkan sesuatu yang sedemikian bertokabanya. Masih ada untung-untung ya di lidahnya ya. Masih ngaling. Aduh. Kalau dipotong untuk TikTok lepas. Ya nggak apa-apa. Sedemikian rupa tuh sampai dia dapat itu. Makanya dari situ aku kayak mikir kalau dia di posisi itu aja ngerjain 3 hari, otomatis orang-orang yang kayak masih goblok-goblok gini paling enggak 3 bulan lah nggak tidur.
harus kerja keras lagi kerja keras tadi ya. Mm-mm. Nah itu orang kan kadang-kadang suka lupa gitu kan, bikin 1 menit aja orang lihat kan bikin kayak gitu gampang aja, enak aja. Iya. Tapi dia lupa bikin sampai jadi begitu tuh yang butuh proses yang cukup Bener. dengan kerja keras tadi. Kerja keras kayak Pak Ernest tuh aja aku ngeliat kemarin yang teka-teki tuh. Iya. Bener-bener yang aku lihat bam sehari bisa 4 Oke. tempat didatangi sama Pak Ernest, belum lagi ngurusin hal-hal lain. Iya. Wah, gila saya kerja keras sih. Oke. Nah, Yang chattingan jam 3 malam masih koordinasi di grup. masih itu ya. Jam 7 nyambung lagi. Non-stop bro. Non-stop, Bro. Iya, Jam iya, 7 iya. tuh udah di tempat lain lagi kan. Masih koordinasi di grup. Apa kabar kita? Kabar kita. Iya, betul sekali. Di chat jam 7 balasnya jam 8. Tapi besoknya. Mending besoknya. Kalau minggu depan Iya, sorry bang tiduran. Nah, nyamannya pepada sorry ketiduran. Nyamannya pepada sorry ketiduran. Nyaman benar ya. terus dimaafkan lagi. Sama Linda. Oke, jadi selain kerja keras ya nih apa aja yang kamu dapatkan dalam prosesmu dari Samarinda sekarang ada di Jakarta nih. Selain kerja keras apalagi yang kamu mungkin bisa sharing ke ya aku pribadi lah, bisa dapat sesuatu lah dari apa yang kamu lakukan di sana. Ini kayaknya aku kelihatan sosok bijak ya. Iya. Gak apa-apa. Bodoh amat. Iya. Emang Mumpung bijak, lagi di Bu. sini. Oh, ya kan? bodoh amat. Yang Gitu. pasti bedanya adalah yang ku dapat bukan bedanya. Yang ku dapatkan yang paling berharga ketika merantau adalah mindset. Mindset. Karena kita ngelihat perbedaan nih, kita hidup di Samarinda gimana, Siap. ketika hidup di Jakarta gimana. Yang membedakan adalah mindset, pola pikir. Oke. Kita punya perbandingan, oh ternyata orang Jakarta tuh cara kerjanya begini, kayak tadi Iya, tuh iya. etos kerjanya dia disiplin, menghargai waktu, karena dia di situ secara langsung menghargai orang lain. Iya. Terus kayak orang banyak kata-kata sukses tuh apa sih sebenarnya di Iya. kepala kita. Dan di Jakarta dapatkan mindset yang bagus gitu. Oke. Jangan mengejar sukses, yang dikejar adalah jadilah bernilai atau mempunyai value. Oke. Kalau kamu ngejar sukses masih terlalu abu-abu. Oke. Kalau kamu ngejar value, kamu pasti bisa sukses karena value mendatangkan segalanya. Kalau misalnya orang ada value-nya, kayak sekarang ya, kalau misalnya aku perform terus nggak lucu, Iya. yang kusedihkan adalah bukan karena aku nggak lucu terus nggak dianggap orang hebat. Oke. Yang aku sedih karena aku nggak bisa menghibur orang lain. Betul. Yang aku pengen kan itu, Yono mempunyai value bisa menghibur orang lain, itu yang aku pengen. Oke. Dalam secara apapun, nggak mau stand up, mau acting, mau apapun, yang penting aku bisa menghibur orang lain, itu yang pengen value yang aku punya. Iya, jadi apa yang kamu dapatkan di Jakarta itu sebenarnya adalah mindset tadi ya. Mindset. Karena kalau di sini kita agak kurang untuk tahu mindset seperti itu kan. Iya, karena di sana kan banyak orang hebat. Iya. Ibaratnya ketemu ngobrol. Iya, kenapa dia bisa hebat tuh? Kenapa sih? Iya. Gitu kan? Mindsetnya itu tadi gitu Iya, ya. kok bisa dia ada di titik itu? Bagaimana? Apa prosesnya? Apa kerja kerasnya? Selalu itu yang aku tanya, San. Oke. Aku nggak peduli dia ke depannya dia mau bisa udah ngapain aja. Betul. Yang lebih fokus adalah ketika dia bisa di titik, misalnya beli mobil, Heeh. ya kan? Mm-mm. Oh, aku cukup tahu dia sudah bisa beli mobil. Oke. Tapi pertanyaanku adalah, bagaimana caranya kamu bisa beli mobil? Dapatnya dari uangnya dari mana? Ngapain aja? Iya. Gitu. Oke. Ada kamu cerita bagus sama aku kemarin itu tentang yang waktu Vindes, yang tentang fungsi. Oh iya. Itu gimana tuh? Jadi itu bagus juga tuh. itu bagus tuh ya. Coba gimana tuh? Itu dari ini Vindes, Om Leo lah. Om Leo, Ya oke. gitu ngobrol-ngobrol. Maksudnya tuh kita tuh lebih spesifik lagi untuk menanggapi kita ini sebagai apa. Oke. Kalau kamu ngelakuin sesuatu, kita bingung kadang-kadang. Ini bener nggak sih? Tepat nggak sih ini kita lakuin ini? Iya. Dia bilang, jangan fokus untuk jadi berguna, jadilah berfungsi. Fokusnya berfungsi dulu, baru pikirkan berguna atau enggak. Oke. Motor nih, Iya. motor. Heeh. Kalau dia mogok, rusak nggak punya bannya, Iya. apakah bisa disebut motor? Bisa, tapi nggak berfungsi. Nggak Nggak, berfungsi. bukan motor yang bagus lah. Iya. Oke. Makanya itu kita sebagai manusia nih, misalnya membuat sesuatu karya ya, Iya. misalnya mau menghibur orang, Iya. ya kan? Iya. Fungsinya dulu apa? Lucu. Iya. Makanya aku belajar lucu dulu. Terserah mau menghibur orang atau enggak, yang penting yang pelajarin bagaimana aku lucu. Iya. Berguna sama orang lainnya masalah lain. Iya. Bagaimana bisa berguna sama orang lain sedangkan kita aja nggak berfungsi. Fungsinya aja belum tahu nih mau Iya. ngapain ya. Fungsinya mau apa? Laptop fungsinya apa? Dipakai Iya. buat segala macam. Iya. Ada satu aja yang nggak bisa, berarti nggak berfungsi kan? Iya. Gitu ya. Iya, jadi fokusnya kita sadarin kita apa, terus fungsinya apa, manusia fungsinya apa, nah Iya. di situ tuh baru bisa berguna untuk orang lain. Oke, good. Mantap.
Mantap sekali itu. Itu sih ngobrol-ngobrol gitu San yang Iya, iya, iya. yang kita mindset kita tuh jadi beda tentang pandangan hidup benar, gitu. benar. Karena kebanyakan orang kan tuh tadi balik lagi ngeliatin hasilnya. Padahal yang penting kita pelajari itu adalah proses-proses mereka dapatkan hasil itu gitu. Itu yang menurutku wajib untuk kita pelajari. Benar. Nah, ini terakhir ya. Hmm. Kan selama di Jakarta ini kan Amin, mudah-mudahan ya Allah. Iya ya. Amin. Nah, sekarang pas balik itu apa perbedaan dari warga-warga warlock ini? Aduh, dulu kan orang kayaknya tuh nggak believe apa yang kamu lakukan itu, orang kayak apa ya? Iya. Nggak tahu ya, maksudnya. Tapi sekarang gimana, orang-orang ada perbedaan nggak sekarang? Sebenarnya aku agak geli sih ngomong ini San. Iya. Karena memang Nggak apa-apa, ini untuk belajar kita aja, iya, ya kan? karena memang kan belum sukses-sukses banget loh. Betul. Makanya ngomong ini geli, tapi beda sih orang tuh karena ngelihat hasil. Iya. Itu semua kita tuh nggak tahu kenapa percaya orang tuh nggak peduli sama proses kita. Oke. Dan itu yang kita sayangkan. Iya. Makanya kita nih sebagai anak muda nih, mungkin yang nonton ini juga atau teman-teman circle kita nih, kalau bisa ngeliat sesuatu orang tuh kita juga lihat prosesnya supaya kita bisa belajar. Iya. Karena kayak waktu kita proses kemarin itu kan kayak ngapain lah, nggak mungkin berhasil. Iya. Jauh lah gitu. Oke. Alah jangankan ini di Samarinda gini gitu. Iya. Oke. Pas kita ngejalan sendiri, kita percaya sama kerja keras, baru dia pas kita dapat hasilnya baru dia, oh iya keren juga nih. Malah dideketin. Oke. Tapi pas proses Tapi geli sebenarnya aku Iya, ngomongnya iya, sumpah. tapi pas proses susah. Dihina-hina, Iya, maksudnya iya. diremehkan pasti, Iya, iya, diremehkan. pasti, iya. Apalagi kita nih kan di sini ada kultur yang namanya pujungan loh. Nah, ya. Nah, Oke, dulu oke. waktu kita kerja keras proses itu bilang pujungan, bikin show tau kemarin bikin show kan. Oke, iya. Kita bikin show. bikin show Oke. kayak komik terkenal aja. Iya. Ada juga kayak nonton. Oh. Wah. Iya. Happy comeback. Maksudnya itu. Kalau sekarang kan kayak Kalau sekarang paling ketemu orang bisikin aja. Download Netflix. Yono Netflix Bakri. Ya Allah. Beli aku ya Allah. Gak apa-apa, ini kan apresiasi kita bahwa Yono tuh udah melakukan sesuatu yang bisa kita contoh. Ya walaupun memang belum signifikan. Jauh, masih jauh. Tapi ada sesuatu yang kita harus belajar gitu loh, bahwa ini sampai di titik ini nggak gampang. Di level ini aja udah susah minta ampunnya, kita sampai jam 3, jam 4 subuh Iya, brainstorming iya. terus Iya, iya, memperbaiki iya. mindset kita kan. Benar. Memastikan bahwa yang kita lakukan ini benar, tidak ngejar uangnya tapi ngejar nilainya Ya, tadi. nah, tapi thank you San, kita nah itu juga model bagiku sih selama kita sebelum aku merantau, kita kan sudah sering ngobrol-ngobrol yang kayak gini kan. Nah, paling nggak ketika ngobrol sama yang lebih tahu lagi, Iya. nyambung. Iya. Iya, jadi dia juga ngasih taunya juga, oh paling nggak ngobrol-ngobrol ke Banar lah orang bilang. Nyambung gitu nah. Iya. Iya kan? Iya. Kalau bayangkan orang besar tuh ketemu yang goblok, mana maunya pakai sapi. Iya. Percuma. Capek. Iya. Betul. Jadi value itu Oke. Ya, mungkin itu aja untuk pertemuan kita ini. Nanti Thank next you. time Yono balik lagi ke apa namanya? Tapi tadi bukannya sombong ya teman-teman ya. Nah, Ini ingat masih geli aku San. Iya. Maksudnya kalau mungkin di pandangan di Samarinda oke lah, aku sudah mencapai titik sesuatu gitu. Iya. Tapi bagi Jakarta aku masih belum ada biasa. apa-apanya. Betul. Masih jauh kerja keras yang kurasa itu kerja keras. Iya. Ketika dibandingkan sama orang yang 3 hari nggak tidur tadi, Iya, ya kan nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Makanya masih jauh kalau aku ngomong aku udah bisa berbangga diri Iya. dengan pencapaianku karena memang masih jauh belum ada apa-apanya. Siap. Yang tadi cuma bercanda aja. Gitu. Nah, kenapa aku buat konten ini juga supaya seperti vlog juga, vlog yang tak buat. Iya. Bukan untuk exposure orang tonton banyak, kalaupun ada nonton silakan, tapi reminder buat kamu dan juga buat aku. Iya. Ya kan? Oh, Jadi, video ini adalah pengingat buat kita. pengingat buat kita gitu loh. Kalau misalnya saya nanti ada kelakuan yang macam-macam nggak apa-apa ditegur aja. Nah, itu dia. Oke, Ya. thank you buat Siap. Yono dan juga teman-teman Tesia yang support kita. Tesia. Betul. Kenapa harus milih Tesia? Karena jarang ada yang setia. Nah, itu dia. Thank you, No. Sukses Terima terus kasih. buat sahabat kita. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dadah.